Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan sudah bergabung bersama-sama kami Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Bapak Dr. Wihaji. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, sehat Pak Menteri ya? Alhamdulillah. Dan nanti bersama guru-guru kita, alhamdulillah puasanya lancar semuanya ya Pak Menteri. Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Nah, kita siang hari ini berbicara bagaimana sesungguhnya peran keluarga dalam melahirkan generasi sehat dan berkualitas Pak Menteri. Ini momentum Ramadan, momentum di mana seluruh amal dilipat gandakan pahalanya. Nah, peran fungsi keagamaan sebagai salah satu fungsi keluarga, kunci keberhasilannya seperti apa nih Pak Menteri? Silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih yang saya hormati Yai Syarif, Yai Syahdan, Ibu sekalian, Bapak sekalian. Ini materinya berat, tetapi sering kita kerjakan sehari-hari, dianggap sederhana, padahal ini bagian penting untuk masa depan Indonesia. Karena itu yang pertama saya terima kasih kepada Bapak Presiden, karena dulu badan sekarang dijadikan kementerian, salah satu urusannya adalah pembangunan keluarga. Apa hubungannya Pak Wihaji dengan agama? Inilah Pak Yai, bahwa salah satu fungsi keluarga adalah fungsi agama. Ini sederhana, tetapi kira-kira beginilah. Oke, kalau kita semua ini hidup di dunia, tidak ada yang ditakuti, sama Pak Menteri nggak takut, sama aturan mungkin nggak takut, sama suaminya nggak takut. Tapi kita punya agama, apapun agamanya, apakah juga tidak takut sama Tuhan, sama Allah? Di Islam misalnya, mohon maaf Bu Wamen, nah ini Bu Wamen saya, Bu Isyana, bahwa di Islam semua diajarkan, mulai dari sebelum nikah, bagaimana nikah yang benar, habis itu hamil, bagaimana agama Islam mengajarkan ketika kita hamil, ketika balita, ketika remaja, bagaimana kita harus menjadi anak soleh dan soleha, sampai nanti lansia, semuanya diajarkan di dalam agama kita. Maka kenapa kita kembalikan agama sebagai salah satu fungsi keluarga? Keyakinan kita, kalau keluarga ini pedomannya adalah agama, insya Allah akan baik-baik saja. Kira-kira begitu, apapun agamanya, semua kita ajarkan. Apalagi kalau di kita, ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau ada masalah apapun tentang keluarga, kembalikan ke agama, sehingga ini bagian dari watawasau bil haq Watawasau bis sabar. Ini bukan Ustadz Wihaji, nggak cocok kalau Ustadz Wihaji. Kalau namanya Wihaji tidak cocok dari Ustadz. Beda dengan Kiai Syarif, Kiai Syahdan. Maaf, itu sebagai tambahan saja dalam perspektif kementerian kita. Baik. Itu, makasih. Nah, ini menarik Pak Menteri, ada penerapan 8 fungsi keluarga. Ini bisa dijabarkan, di antaranya seperti apa penerapan 8 fungsi keluarga ini Pak Menteri? Silakan Pak Menteri. Makasih. Banyak ya, 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi perlindungan dan sebagainya. Tapi kira-kira begini, dari 8 fungsi keluarga inilah kita mengingatkan siapapun yang berkeluarga, kita tidak akan lepas dari yang namanya 8 fungsi keluarga. Pertama yang agama, tadi sudah. Kedua cinta kasih misalnya, nanti saya jelaskan nanti panjang. Tapi kira-kira di dalam fungsi cinta kasih, bahwa apapun keluarga kita ini ada rasa cinta, ada rasa kasih. Kalau di dalam agama kita, Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim, manusia juga punya sayang, punya kasih. Termasuk orang tua mengasihi anaknya, anak menghormati orang tuanya. Itu ada fungsi cinta kasih. Jangan sampai hari ini misalnya Kiai, cara mengasihi anak adalah bagaimana membebaskan anak supaya bahagia, dipegangi handphone setiap hari. Ya Allah Kiai, salah satu keluarga baru kita sekarang namanya handphone. Ya. Yang sangat berpengaruh besar terhadap algoritma dan pikiran kita. Gara-gara perspektif kita mengasihi anak, kemudian kita kasih kebebasan, padahal justru sebaliknya. Maka saya terima kasih Bu Menteri Komdiji yang hari ini mulai 28 Maret membatasi akun-akun medsos di platform-platform tertentu umur 16 tahun ke bawah sudah nggak boleh. Ini contoh saja, karena Bapak Ibu ini penting. Cinta kasih yang kadang salah, kita pengennya mengasihi anak kita, menyayangi anak kita, justru sebaliknya.
Karena saya memahami, anak tidak pernah salah. Saya memahami anak tidak pernah salah. Ya. Termasuk fungsi lain, lingkungan misalnya. Di hidup kita Bapak Ibu, Bu, punya tetangga. Ya. Ini bagian dari lingkungan. Kita juga diajarkan bagaimana kalau punya tetangga. Jangan sampai dalam tanda petik ketika ada sesuatu kita tidak ada empati. Apapun alasannya, jauh, mohon maaf, saudara mungkin punya. Tapi barangkali hari ini saudara yang paling dekat ya tetangga kita ini. Kalau ada apa-apa siapa yang menolong? Memang telepon keluarganya yang di Jawa misalnya, padahal hidupnya di Kampung Makassar. Pasti tetangganya. Ini fungsi lingkungan. Termasuk fungsi reproduksi misalnya. Ini bagian dari fungsi keluarga. Kenapa? Ya kalau tidak ada itu berarti nanti negara bubar. Apa? Mohon maaf hari ini misalnya, Yai, ada 71.000 perempuan ingin child free. Pengen menikah tapi tidak pengen punya anak. Padahal, mohon maaf, salah satu fungsi keluarga adalah reproduksi. Seandainya dalam 40-50 tahun ke depan perempuan semua tidak mau punya anak, apa yang terjadi? Bubar kan? Yang tua sudah nggak ada, kita menjadi tua, penggenerasi kita nggak ada. Nah, itu banyak hal, Ustaz. Tapi kira-kira dari 8 fungsi keluarga inilah menjadi kunci utama. Kalau mau Indonesia, negara bangsa ini lebih baik, maka keluarga kita juga harus ditata untuk lebih baik. Saya kira itu. Baik, Masya Allah. Terakhir nih Pak Menteri, membangun keluarga yang berkualitas. Apa dan bagaimana menurut Pak Menteri? Silakan. Ya, memang ini gampang diucapkan, tapi susah dipraktekkan. Kualitas, tapi kalau isi kantong tipis gimana mau kualitas kira-kira gitu. Ini agak berat. Semoga hilal-hilal THR sudah mulai nampak. Ini Pak Menteri langsung yang ngomong ini ya. Ustaz, jadi di dalam konsep namanya kita KB, keluarga berkualitas. Itu ada 3 indikatornya. 1 bahagia, 2 tentram, 3 lagi mandiri. Pertanyaannya Pak Wihaji, 3-3-nya itu urusannya dengan duit semua Pak Wihaji. Bahagia, duit, tentram, duit, mandiri, duit. Bapak Ibu belum tentu. Banyak orang yang duitnya berlebih, enggak juga bahagia. Banyak yang duitnya berlebih, tentram juga tidak. Bu, kita ini enggak ada habis-habisnya nyari duit. Kalau sebelum kita, bahasa Jawanya mujur ngalor. 1.000 kurang, 1 juta kurang, 10 juta kurang, 1 miliar kurang terus. Karena itu di dalam konsep agama kan lain syakatum la azidanakum. Udah disyukuri, yang penting sehat walafiat. Insya Allah kalau disyukuri, insya Allah. Pak Wihaji enak, menteri ngomong gampang. Kita ini kalau nggak makan betulan. Iya, saya pernah mengalami. Tanya ibu itu. Kalau pas nggak ada duit ya nggak ada betulan. Yang paling penting kita bersyukur. Kemudian setelah dikasih amanah, tentu kita bermanfaat. Apa hubungannya dengan keluarga berkualitas? Dari konsep keluarga yang berkualitas, titik utamanya menurut saya pribadi adalah kita syukuri, tapi terus kita ikhtiar. Doanya kan Robbana atina fid dunya hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga penting, kalau dia pakai rumus-rumus dunia, tapi jangan lupa tadi tasihun niat. Kata Ustadz Sahdan, luruskan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gampang diomongke, susah dipraktekkan. Karena itu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Masya Allah. Ini Pak Menteri udah cocok sekali jadi penceramah Damai Indonesia ini ya. Masya Allah. Udah kiai banget nih. Gimana nih tanggapannya Yai Syarif atas jawaban dari Pak Menteri tadi? 1 menit saja paparan dari Pak Menteri tadi. Silakan Yai Syarif. Ya Bang Sofyan, ini selaras. Dalam Al-Quran tuh ada surah Al-Furqan namanya. Dan itu Allah ceritakan tentang ciri-ciri ibadur Rahman. Masya Allah. Dan ciri terakhir dari ibadur Rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kau tidaklah sempurna sebagai hamba Allah bila engkau tidak menyatu dengan satu ikatan cinta, bukan hanya membawa mereka bahagia di dunia, tapi juga sampai nanti di surga. Itu konsepnya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, bahwa inilah juga ruh dari yang diajarkan di dalam Al-Quran. Istrimu, anakmu, jangan cuma di dunia,
Baik. tapi ajak mereka sampai di surga. Masya Allah. Bila kasih itu tetap terjaga, maka engkau adalah orang yang layak menjadi KB, keluarga berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit saja dari Ustadz Syahdan tanggapannya, silakan Ustadz. Iya, memang kuncinya tadi ada 3 tuh dari paparan Pak Menteri itu, yakni tentram, bahagia, tentram, mandiri. Nah, orang nggak akan bisa bahagia kalau nggak ada syukur tadi. Jadi syukur ini kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan berharap hanya dengan materi, hanya dengan kekuasaan, kekayaan. Kalau kita nggak pernah bersyukur, nggak akan bisa. Ibu, kalau bersyukur itu la in syakartum la azidanakum. Pasti Allah tambah. Begitu juga tentram. Tentram ini nggak ada yang lain, landasannya pasti iman, agama tadi itu. Udah nggak ada lain. Kalau materi itu fana, itu nisbi, akan berakhir dengan kecewa. Tapi kalau mau dapat ketentraman, landasannya iman, agama, insya Allah beres semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan, Kiai Haji Syarif Ahmad Naji atas tanggapannya. Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktunya. Dan di segmen berikut pemirsa, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar kita, yaitu bagaimana membangun keluarga harmonis menurut pandangan Islam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali.